Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tunggak Semi Official. Oke kawan, kali ini kita akan memberikan penjelasan review sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kali ini kita akan membahas tentang keris kawan ya. Berbicara mengenai keris, tentunya sudah tidak awam lagi bagi kita dengan keris, tapi mungkin masih banyak yang belum paham jenis-jenis keris, nama-nama keris apa saja, dan bagian-bagian keris apa saja, kegunaan keris, tuah atau dari berbagai macam pamor keris. Karena keris sendiri memiliki berbagai macam jenis penamaan, nama-nama dapur. Contohnya seperti yang saya pegang ini adalah salah satu keris pusaka naga sasra kawan. Ini memiliki look 11 kawan. Oh ya, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai keris, alangkah baiknya kita membahas bagaimana cara untuk memegang keris atau membuka keris pusaka dari sarungnya atau warangkanya kawan, dan membahas juga jenis-jenis warangka itu seperti apa saja dan penamaannya bagaimana. Oke. Untuk yang pertama, ini yang dinamakan dengan handle kawan ya. Ini handle atau juga untuk penamaan dalam bahasa Jawa ini disebut ukiran kawan ya. Ukiran terdiri dari ukiran-ukiran yang ada di sebelah sini. Kalau kita lihat memang satu kesatuan yang sangat indah dan pas kawan ya. Kalau untuk ini yang kuning ini adalah ini namanya pendok kawan ya, pendok. Dan kebetulan ini pendok suarok dalam warangka Gayaman Surakarta kawan ya. Gayaman Surakarta. Warangka Gayaman Surakarta seperti inilah bentuknya. Nanti ada lagi yang bentuknya seperti ksatria, itu namanya ladrang. Ladrang sendiri nanti juga ada ladrang Surakarta dan ada ladrang Ngayogyakarta atau Yogyakarta. Dan di sini antara ukiran ini atau handle ini dan warangkanya ini ada pemisah. Pemisah ini ada kuningan. Kadang ini biasanya ada yang terbuat dari emas atau perak gitu. Dan dihiasi juga dengan batu-batu permata. Biasanya kalau masih asli sepuh pada zaman dahulu biasanya ada emas atau perak dan dihiasi dengan batu permata.
Oke, kita menginjak dalam hal membuka keris dari sarungnya kawan ya, untuk tata cara dan etika, karena dalam hal pembukaan keris memiliki tata cara dan etika untuk menghormati sang pemilik keris, juga menghormati sang empu yang membuat pada zaman dahulu. Seperti ini kawan ya, kurang lebihnya. Kita pegang pada warangganya dan tangan kanannya untuk pegang yang ukiran atau handle-nya. Seperti ini. Yang kita tarik bukan pusakanya kawan ya, tapi yang kita tarik warangganya, karena nanti memiliki makna dan filosofi yang berbeda jika yang kita tarik pusakanya. Contohnya seperti ini kawan. Yang kita tarik warangganya, pusakanya tetap diam. Setelah ini kita memberi penghormatan, ditaruh di sebelah samping telinga atau kening kita sebentar, mungkin 1 atau 2 detik atau 3 detik. Setelah itu kalau kita ingin mengamati sebuah bilah pusaka atau pamornya, seperti ini kawan, ini ditaruh di pucuknya, ditaruh di kuku, dan setelah ini kita amati pamornya dan amati pusakanya. Ini adalah tata cara dan etika dalam mengamati sebuah pusaka untuk menghormati pemilik dan sang empu. Kenapa ini tidak kita pegang langsung seperti ini kawan ya, kita tidak langsung megang, tapi kenapa ini ditaruh di kukunya? Ini memiliki makna juga dan alasannya seperti ini kawan. Sebuah pusaka biasanya agar muncul pamornya biar terlihat indah, biasanya harus diwarangi. Sedangkan untuk warangan itu sendiri terbuat dari racun arsenik kawan ya. Arsenik, kalau yang masih asli terbuat dari racun arsenik. Maka dari itu, kenapa alasan kita memegang harus seperti ini, ditaruh di kuku kawan ya, agar nanti kalau ternyata ini racunnya masih ada, agar supaya tidak mengenai kita kawan ya, tidak berbahaya untuk kita. Walaupun demikian, setelah kita memegang pusaka seperti ini, kita harus hendaknya membasuh dan mencuci tangan kawan ya, kalau mau makan sesuatu atau minum. Jangan langsung minum atau langsung makan, karena biasanya pusaka masih ada sisa-sisa racun. Oke, selanjutnya kita akan membahas pusaka yang ada di tangan saya ini. Mungkin bisa dilihat agak jelas. Ini adalah pusaka Nogososro Luk 11 kawan. Kenapa kita memberikan nama beserta ada luknya? Karena nanti pusaka-pusaka tersebut dibedakan juga berdasarkan luk. Nogososro ada yang luk 11 dan ada juga yang luk 13. Dan kebetulan ini adalah yang luk 11 kawan. Oke, untuk menghitung luk seperti ini kawan ya, ini yang ada cekuan yang pertama ya. Untuk yang pertama, untuk menghitung seperti ini. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan,
ke-9, ke-10, ke-11 kawan ya. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, seperti ini. Dalam dunia perkerisan, yang sesuai dengan pakem keris, pasti memiliki looknya nanti look ganjil kawan. Tidak ada yang look genap. Memang itulah pusaka yang sesuai dengan pakem, kecuali yang pusaka buatan sekarang atau kamardikan mungkin sesuai dengan imajinasi atau keinginan masing-masing pembuatnya, atau yang keris yang tidak sesuai dengan pakem, biasanya itu namanya keris kalawijan atau keris yang di luar dari pakem keris. Oke kawan, kenapa ini diberikan nama pusaka naga sastra kawan? Kenapa naga? Penamaan sebuah keris juga memiliki alasan dan ciri khas kawan ya. Contohnya seperti ini. Ini diberikan nama naga sastra. Pasti nanti ada ornamen-ornamen naganya seperti ini. Ini adalah penamaan gandik kawan ya. Gandiknya ini naga melilit sampai pucuk. Nah, ini namanya naga sastra, makanya dari itu dinamakan naga sastra. Setiap keris yang ada di depan ini, sebelum lekukan atau looknya ini, atau nanti ada jenis keris yang lurus ya, tapi pasti nanti ada gandik, penamaan gandik. Gandik itu yang ada di depan ini, pasti ada gandiknya. Dan untuk pelajaran berikutnya ini seperti ini. Untuk yang belakangnya ini ada hiasan-hiasan. Ini namanya serawean, serawean paling belakangnya ada nanti biasanya buntut mini namanya. Dan untuk namanya yang ini gonjo kawan ya. Ini gonjo. Setelah gonjo atasnya ini bilah. Di bawah gonjo yang masuk, yang menancap di handle ini atau ukiran, ini namanya pesi kawan ya. Namanya pesi. Mungkin itu informasi yang dapat kami berikan untuk wawasan berikutnya dan pembelajaran bersama. Berikutnya akan kami bahas jenis-jenis pusaka, penamaan dapur keris dan pamor-pamor keris, tuah-tuah keris, dan kegunaan keris pada zaman dulu, atau jenis keris apa saja yang mungkin digunakan atau dimiliki oleh rakyat jelata atau sekelas raja atau adipati. Itu nanti berbeda-beda kawan ya. Contohnya seperti ini. Untuk keris naga sastra pada zaman dulu hanya dimiliki oleh orang-orang yang penting kawan ya. Orang-orang yang memiliki kekuasaan, pasti orang-orang yang memiliki kekuasaan seperti bupati atau adipati atau raja. Karena untuk pusaka naga sastra sendiri itu memiliki tuah atau kegunaan pada zaman dahulu. Menurut cerita memiliki tuah untuk menghalau dari berbagai musibah, bencana, pagebluk
dan lain sebagainya. Kalau dari dihitung sisik naga ini dari badan dari ini sampai ujung ekor sini, sisiknya ini kalau dihitung menurut pakem itu memiliki 1000 sisik. Nah, itu juga memiliki filosofi, yaitu untuk menghalau berbagai musibah dalam suatu wilayah. Jadi pastinya kalau orang yang memiliki pusaka naga sasra bisa dipastikan pada zaman dahulu, mungkin nenek kakek atau nenek moyangnya pada zaman dulu pasti memiliki silsilah keturunan orang penting atau raja atau bupati. Intinya kalau saat ini bupati atau wali kota seperti itu kawannya. Jadi orang yang memegang pusaka jenis naga sasra bukan orang sembarangan. Oke, untuk berikutnya tadi sudah kita bahas untuk mengeluarkan pusaka. Sekarang untuk memasukkan pusaka kawan ya. Karena seperti ini, memiliki filosofi Jawa, kalau orang membuka suatu pusaka itu harus orang itu sendiri yang memasukkannya ke warangka, tidak boleh orang lain. Ini intinya juga etika dalam membuka dan memasukkan keris dalam warangka kan ya. Tadi sudah kita bahas mengeluarkan pusaka dari warangkanya, kemudian sekarang kita cara memasukkan atau mengembalikan pusaka ini ke warangkanya. Seperti ini kawan. Pusakanya tetap diam, tidak boleh pusakanya yang dimasukkan. Jadi pusakanya tetap diam, yang dimasukkan itu warangkanya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita simpan. Oke, untuk video yang pertama ini kita tadi sudah membahas masalah pengenalan masalah keris kawan ya. Ini seperti ini tadi handle atau ukiran, dan ini warangka gaya Surakarta kawan ya. Ini gayaman, namanya gayaman Surakarta atau Solo, dan ini pendok selorok untuk warangka gaya Solo. Ini terbuat dari kuningan kawan ya. Oke, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Untuk berikutnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk selalu berlangganan video-video selanjutnya dari kami. Untuk kali ini pembahasannya seputaran keris, semua jenis keris nanti akan kita bahas. Karena di sini juga masih banyak keris-keris pusaka koleksi kita. Ini nanti ada sengkelat, petok, seperti pusaka tindih dan lain sebagainya ya. Ada juga keris naga siluman, keris sajen, terus keris omyang jimbe. Mungkin sudah banyak yang mendengar atau mungkin sudah banyak yang tahu. Keris-keris yang telah saya sebutkan tadi pastinya kan keris viral atau keris yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Dan untuk itu, selain itu nanti kita juga akan membahas masalah pusaka seperti Semar Mesem, bunga kandil,
atau pusaka bulu perindu, pusaka yang banyak dicari atau banyak beredar di masyarakat yang konon katanya memiliki kesaktian yang sangat luar biasa, atau khusus mungkin untuk pelet atau untuk apa ya kawan ya. Jadi tetap menantikan video-video selanjutnya dari kami. Oke, untuk dari kami, walaupun kita mungkin membahas masalah klinik atau mungkin ini, jangan, pesan dari kami, jangan sampai kita menuhankan atau sampai menyembah benda-benda berikut kawan ya. Benda-benda seperti ini kita wajib untuk melestarikan saja dan menguri-uri agar nantinya anak cucu kita, keturunan kita selanjutnya tidak kehilangan budaya asli Nusantara, tidak punah. Jadi kita sebagai penerus harus melestarikan untuk anak cucu kita berikutnya. Jangan sampai menuhankan atau menyembah atau dimintai. Nanti kalau sampai kita menyembah atau meminta atau bagaimana, itu sifatnya akan sama kita musyrik kawan ya. Kalau saya sendiri sebagai orang muslim, musyrik dosa yang sangat besar, dosa yang sangat besar dan tidak dapat diampuni kawan. Maka dari itu kita harus berhati-hati, menjaga hati, membedakan, walaupun itu sangat tipis antara musyrik dan tidak, itu kita tetap harus menjaga hati, harus bisa menempatkan ini adalah benda pusaka, budaya peninggalan untuk kita jaga, untuk kita kita rawat agar tidak punah saja, seperti itu kan ya. Jangan sampai meluangkan. Oke, terima kasih, itu saja pesan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.